Oke. Nah, materi pertama kita saya akan menjelaskan proses 19 volt dari adaptor hingga mencapai titik penyebaran di sirkuit ya. Oke. Pertama-tama waktu kita colokkan adaptor 19 volt di sini PJ1 itu adalah kode di motherboard lubang jack. Oke, ketika kita colokkan adaptor, maka tegangan akan mengalir di kaki 2, di sini ada 2, 1 dan 3 ini 4, 5, 6, 7 itu adalah ground. Oke, akan mengalir melalui kaki 2 ini. Perhatikan, kalau ada bulat titik seperti ini, artinya di titik ini 19 volt, di sini 19 volt masih dinamakan dengan PA, terus saja mengalir, titik terus saja, kemudian melewati PL, power lilitan, ya, artinya adalah lilitan kabel, dan di titik ini dan di sini harusnya juga 19 volt, hingga mencapai ke titik ini. Di sini dinamakan PA1. Jadi 19 volt tadi setelah mencapai sini dia bernama PA1. Kemudian diteruskan lagi sampai pada dioda 9. Oke, pada dioda 8 juga 19 volt, diteruskan lagi. Ini fungsinya adalah ke IC charging. Oke, coba perhatikan sampai di sini. Sini ada satu resistor dan DC in. DC in di sini artinya 19 volt. Oke, kita tidak bahas ini dulu. Kita bahas sampai ke titik penyebaran ke seluruh sirkuit. Oke, setelah mencapai PD9, tegangan 19 volt akan diteruskan sampai ke sini 1, 2, kaki 3 ini ada 19 volt, teruskan sampai di sini dia berubah nama menjadi PA2, yang artinya 19 volt setelah melewati komponen akan berubah namanya. Oke, PA2, kemudian teruskan sampai di sini 1, 2, 3 kaki transistor MOSFET ini adalah 19 volt. Perhatikan kode PQ33 ini adalah 4427, itu P-channel. P-channel MOSFET itu dia bersifat seperti switching, jadi ada buka tutup yang dikendalikan oleh gate. Oke, agar transistor atau MOSFET ini bisa mengalirkan tegangan 19 volt ke kaki 5, 6, 7, 8, di sini adalah source, gate, drain. Jadi gate ini harus ada tegangan. Berapakah yang dibutuhkan gate tegangan agar bisa terbuka hingga bisa mengalirkan 19 volt ke kaki 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau diperhatikan di sini adalah 19 volt. Di sini resistor PR102 220 ohm, di sini juga PR101 220 ohm juga, dan ke sini ground. Oke. Transistor adalah pembatas arus atau pembagi tegangan. Jadi fungsinya di sini adalah untuk membagi tegangan. Cara menghitungnya adalah dari ground ke titik ini. Jadi dari ground ke titik ini nilai resistornya adalah 220 ohm dibagi total R. Maksud total R adalah R ini ditambahkan ini. Jadi 220 dibagi 440 sama dengan 0,5 dikali nilai tegangan di sini, yaitu PA2 adalah 19 volt dikali 19 volt sama dengan 9,5 volt. Sehingga gate ini mendapatkan tegangan sehingga bisa terbuka dan mengalirkan tegangan 19 volt ke drain atau kaki 5, 6, 7, 8. 19 volt akan saja terus mengalir sampai di PR116. Di sini kecil sekali nilai ohmnya, jadi bisa kalau kita ukur kaki 1 dan 2 buzzer jelas ya. Oke, terus saja. Nah, sampai di sini 19 volt, di sini juga 19 volt. Terus di sini pin, P-in. Nah, inilah titik utama penyebaran arus 19 volt. Sorry, bukan arus ya. Tegangan 19 volt. Oke. Apakah tegangan 19 volt akan diseberangkan juga ke kaki 5, 6, 7, 8? Tidak. Di sini beda ya.
Karena di sini benar sama P channel, cuman tugasnya di sini dia adalah untuk mengalirkan arus dari baterai. Jadi yang dikendalikan oleh sirkuit lain. Cara kerja simpelnya seperti ini. Ketika kita colok charger, otomatis akan ada perintah untuk mematikan PQ35. 35 ini menutup. Jadi tidak tabrakan 19 volt dan dari baterai. Tapi ketika charger kita cabut, otomatis dia akan on sehingga 12 volt atau 11,5 volt dari baterai itu akan dialirkan ke sirkuit. Oke. Nah, disinilah titik penyebarannya. Untuk mengetahui kemana saja 19 volt itu bisa kita cari menggunakan pencarian di sini. Oke, untuk membuka skema ini saya gunakan Foxy Trader karena menurut saya lebih simpel. Carian di sini, ketik saja PIN, enter. Oke, pin ke sini, benar 19 volt. Teruskan saja 19 volt. Nah, di sini juga 19 benar. 19 volt masuk sini, kita teruskan saja 19 volt juga ke sini, 19 volt juga ke sini, 19 volt juga ke sini. Oke, terus saja dan seterusnya ya. Untuk sirkuit seperti ini, PIN ini adalah 19 volt di titik ini. Oke, 19 volt juga, ini juga 19 volt dan seterusnya. Oke, apa sih fungsinya kita memahami 19 volt itu untuk mencapai titik ini? Fungsinya seperti misalnya laptop itu mati total. Jadi kalau laptop itu mati total, tidak perlu buru-buru ya, langsung kita ambil kesimpulan ini dan itu. Perhatikan saja apakah 19 volt itu sudah mengalir mencapai titik utama penyebaran ke seluruh sirkuit di sini ya. Bisa diukur di sini atau di sini. Oke. Kalau sudah dipastikan di sini 19 volt ada mencapai ke sini, di sini harusnya 19 volt itu sudah bisa disebarkan ke seluruh sirkuit. Oke, untuk penjelasan 19 volt ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan membahas 19 volt lagi ya. Sekian dan terima kasih.